Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan share cara membuat pola dasar sistem praktis ya, skala 1/4 yang kemarin sudah kalian tulis di buku pola kalian. Oke. Silahkan diperhatikan, tentunya sebelum membuat pola dasar sistem praktis, kita harus menyiapkan dulu peralatan yang akan kita gunakan. Yang pertama tentunya buku pola atau buku kostum, kemudian penggaris skala kertas seperti ini ya, ini yang sudah include di dalam buku pola. Kemudian ada penggaris siku dan penggaris lengkung, penggaris pola kecil, kemudian pensil, penghapus, dan juga ballpoint hitam, dan nanti juga kita akan menggunakan ballpoint merah dan biru. Oke, silahkan disimak baik-baik supaya bisa mengikuti dan bisa membuat pola dengan baik. Kemarin sudah kalian tulis untuk keterangan polanya di buku pola kalian masing-masing ya. Di sini seperti ini sudah kalian tulis semua. Pola dasar sistem praktis skala 1/4 sudah ada ukuran yang dibutuhkan, kemudian keterangan pola depan, keterangan pola belakang, dan keterangan pola lengan. Untuk gambar pola dasar sistem praktisnya nanti akan kita buat di lembar sebelah tulisan keterangan ya, yang kertasnya itu tidak ada garisnya, jadi yang lembar sebelah kanannya di sini ya. Kita nanti akan menggambar di sini. Gambarnya nanti berbentuk seperti ini, tapi menggunakan skala 1/4. Nah, untuk skala yang digunakan itu coba perhatikan skala kalian masing-masing. Yang warna kuning ini ada tulisan skala 1/4 dan skala 1/6 ya. Jadi nanti yang kita gunakan itu yang 1/4, yang ini, yang sebelah sini, skala 1/4, mulai dari angka 1 sampai angka 120 di sini ada ya. Jadi kita gunakannya yang ini ya. Jangan terbalik yang sebelah sini. Jadi yang besar-besar. Ini kan besar, ini kecil garis-garisnya. Jadi kita menggunakan yang besar ini, skala 1/4. Oke, kita akan mulai dengan membuat garis bantu terlebih dahulu ya. Garis bantu kita buat di bawah judul. Judulnya pola dasar sistem praktis skala 1/4. Nah, di bawahnya ini kita buat garis bantu mendatar. Boleh menggunakan penggaris skala, boleh menggunakan penggaris lurus 30 cm. Ini kita buat aja garis putus-putus seperti ini, mendatar. Jangan sampai tepi ya. Jadi dari tepi diberi jarak. Kemudian setelah jadi garis bantu seperti ini, kita buat juga garis bantu di sebelah kiri. Sebelah kiri di sini ini kita arahkan penggarisnya ke arah bawah horizontal, vertikal ya. Kemudian kita buat garis bantu juga seperti ini, nggak usah sampai bawah, sampai tengah aja. Oke, cukup. Jadi garis bantunya vertikal dan horizontal. Setelah itu kita perhatikan keterangan pola bagian depan dulu. Jadi kita membuat pola bagian depan dulu yang seperti ini gambarnya. Di gambar ini sudah ada titik-titik. Nah, di keterangan itu sudah ada penjelasannya. Jadi untuk mendapatkan titik A itu keterangannya apa, untuk mendapatkan titik B itu keterangannya apa. Jadi sudah dijelaskan di gambar dan keterangan ya. Perhatikan gambar dan juga perhatikan keterangan. Kita mulai dari bagian atas yaitu titik A, kemudian A aksen, E, D, dan sebagainya ya. Kita mulai dari titik A. Perhatikan, titik A ini kita dapatkan dari keterangan yang pertama, yaitu A ke B adalah panjang punggung ditambah 2. Panjang punggungnya berapa? Kita lihat di ukuran. Panjang punggungnya 38. Berarti garis A ke B adalah
panjang punggung ditambah 2. 38 ditambah 2 sama dengan 40 cm. Kita buat di sini di buku kita A ke B. A di sini ya. A di sini. B itu ada di bawahnya A. Jaraknya dari A ke B adalah panjang punggung ditambah 2. Panjang punggungnya tadi 38 ditambah 2 berarti 40 cm. Ada di sini. Di titik A ini kita arahkan penggaris yang angka 0, kemudian ke arah bawah. Di angka 40 cm ini adalah titik B. Nah, kita sudah mendapatkan titik A dan titik B dari keterangan pola bagian depan, yaitu panjang punggung ditambah 2. Selanjutnya kita menentukan titik C. Titik C ada di sini ya, di tengah-tengah A dan B. Keterangannya adalah B sampai C adalah setengah panjang punggung dikurangi 1. Setengah panjang punggung dikurangi 1. Panjang punggungnya tadi 38 ya, kemudian kita bagi 2 yaitu 19 dikurangi 1 berarti 18 ya. B ke C, jarak dari B ke C sudah kita hitung tadi 19. B ke C adalah 19 cm. Seperti ini. Dari B nya kita paskan di angka 19, kemudian C-nya ada di sini di angka 0 berarti ya. Ini adalah titik C. Selanjutnya kita akan menentukan titik atau jarak dari garis AD. Huruf D ada di bawahnya huruf A di sini ya. Kemudian kita lihat keterangan A ke D adalah 1/6 lingkar leher ditambah 2,5. Lingkar lehernya adalah 36 cm. Kita hitung, kita bagi 6 karena keterangannya 1/6. Jadi 1/6 dari 36 yaitu 6 cm ditambah 2,5. 6 ditambah 2,5 berarti 8,5. A ke D jaraknya adalah 8,5. Kita tentukan di kertas kita. A ke D adalah 8,5. Kita buat di sini ya, 8,5. Ini huruf D. Kita sudah mendapatkan huruf A, B, C, dan D. Selanjutnya kita akan menentukan titik A aksen, di mana keterangannya A aksen jaraknya dari titik A itu adalah 1/6 lingkar leher ditambah setengah. Sama cara menghitungnya seperti A ke D tadi, 1/6 lingkar lehernya adalah 36 cm, berarti 1/6 dikalikan 36 yaitu 6 cm ditambah setengah cm, berarti 6,5 cm ya. A ke A aksen itu adalah 6,5 cm. Kita tentukan di gambar kita. Dari A arah horizontal ke A aksen itu 6,5. Di sini titik A aksen. Nah, sudah kita dapatkan. Nah, kita sudah mendapatkan titik A, D, dan A aksen. Kemudian kita bentuk kerung leher seperti pada gambar contohnya ya. Ini kita buat dengan menggunakan penggaris siku yang ini ya. Kita arahkan seperti ini penggaris sikunya. Dari titik A aksen ke D kita buat garis kerung leher. Nah, hasilnya seperti ini untuk garis kerung leher. Kita lanjutkan. Sekarang kita menentukan titik E atau garis bahu. Titik E ini yang di sini kita dapatkan dari keterangan A aksen ke E, yaitu panjang bahu. Kita lihat di ukuran panjang bahunya adalah 12 cm. A aksen ke E adalah 12 cm di sini ya. Dari A aksen ke E itu adalah 12 cm. Kita gambar di kertas kita A aksen
ke huruf E itu 12 cm atau panjang bahu di sini ya. Di sini huruf E. Kemudian kita lihat lagi gambar contohnya. E ini kita turunkan 3 cm ya, karena garis bahu itu tidak 100% horizontal tapi ada kemiringannya. Nah, kemiringannya ini kita tentukan dengan menurunkan titik E ke bawah itu sebesar 3 cm. Dari titik E ini kita ukur 3 cm ke arah bawah di sini. Kemudian kita buat garis bahu dari A aksen ke garis bayangan titik E di sini, ke garis yang tadi sudah kita turunkan 3 cm ini. Ya, kita buat garis lurus. Nah, ini adalah garis bahu. Sudah kita dapatkan garis kerung leher dan garis bahu. Selanjutnya kita menentukan titik D aksen. D aksen itu ini ya. D aksen ini untuk menentukan lebar muka. Titik D aksen kita dapatkan dari keterangan garis D ke D aksen, yaitu setengah DC. D ke C kita ukur dulu. D ke C ini kita ukur dulu. Ada 12 cm. Nah, D aksen ini ada di tengah-tengahnya garis D dan C. Berarti dibagi 2 ya, 6 cm. Ini adalah D aksen. Kemudian selanjutnya di garis D aksen itu ada garis mendatar atau horizontal untuk menentukan lebar muka. Di sini ada D2 atau D petik 2 ya. Ini kita dapatkan ukurannya adalah setengah lebar muka. Setengah lebar muka. Lebar mukanya kita lihat, lebar mukanya adalah 32 cm. Berarti D aksen ke D petik 2 ini adalah setengah lebar muka, setengahnya 32 cm yaitu 16. Berarti garis ini adalah 16 cm. Kita buat di gambar kita. D aksen ke D2 adalah 16 cm mendatar. Ya, harus lurus mendatar. Di sini diberi garis bantu. Kemudian ini kita tulis D aksen. Oke, sudah kita dapatkan bentuk seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk menentukan garis pinggang. Ini ya, yang ini ya. B ke B aksen. B ke B aksen. B ke B aksen ini kita dapatkan dari 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3. 3 ini untuk kupnat. Ya. Jadi ini bisa kita hitung 1/4 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya adalah 68 ya. 68 kita bagi 4 dulu. 17 ya. 1/4-nya 68, 17 kita tambah 1 jadi 18, kita tambah lagi dengan 3. 17 18 tambah 3 berarti 21 ya. Dari titik B ke B1 ini adalah 21. Kita gambar di sini. 21 ini ya. Garisnya mendatar, lurus. Kita beri garis bantu dulu, terus di sini kita beri titik B aksen. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah titik C aksen. Titik C aksen ini kita dapatkan dari keterangan 1/4 lingkar badan ditambah 1. 1/4 lingkar badannya kita lihat ada 88, berarti 88 dibagi 4 ada 22 ditambah 1 cm berarti 23 cm. Ini ya, garis C ke C aksen ini 23 cm. Kita buat di gambar kita. C ke C aksen 23 cm. Ini mendatar seperti ini. Kita beri garis bantu juga. Kemudian di sini kita beri titik C aksen. Oke, kita sudah mendapatkan beberapa titik. Ini sudah bisa kita hubungkan
Ya, kita mulai dari titik E, D2 dan C aksen ini kita bentuk kerung lengan ya, dari titik bawahnya E ke D2 ini digaris lurus dulu. Kemudian D2 ke C ini kita gambar manual lengkung seperti ini. Nah, ini untuk garis kerung lengan ya. Nanti bisa kita bentuk menyesuaikan dengan lengkungannya seperti ini untuk garis kerung lengannya. Kemudian untuk garis sisi badan ini kita hubungkan titik C aksen dan B aksen menggunakan garis lurus seperti ini. Nah, sudah terlihat bentuknya ya, sudah terlihat. Selanjutnya kita akan menentukan tinggi dada. Tinggi dada ini kita dapatkan di titik F ini ya. Untuk membuat kupnat titik F ini kita dapatkan dari keterangan garis titik D ke F. D ke F adalah tinggi dada. Untuk membuat kupnat kita peroleh dari titik D ke F yaitu tinggi dada. Ukurannya adalah 18 cm ya. Kita ukur dari titik D 18 cm ke bawah. Di sini adalah titik F. Kemudian dari titik F ini kita buat garis mendatar. Panjangnya adalah setengah jarak dada. Jarak dadanya 18 cm dibagi 2 berarti 9 cm. F kita garis mendatar sebesar 9 cm. Di sini adalah titik F aksen. Kemudian untuk membentuk bagian pinggang, karena biasanya bagian badan muka itu lebih panjang daripada bagian badan belakang. Ini dari titik B ini kita turunkan 2 cm di sini ya, 2 cm atau sesuaikan dengan panjang mukanya. Dari titik B ini kita turunkan 2 cm seperti ini. Ini ya, dari titik B kita turunkan 2 cm di sini. Kemudian titik F aksen kita tarik ke arah bawah menggunakan garis bantu gini. Nah, untuk menentukan kupnatnya ini dari garis bantu yang sudah kita buat ini kita geser ke kiri 1,5, ke kanan 1,5. Nah, seperti ini 1,5. Jadi totalnya dari sini ke sini ada 3 cm untuk lebar kupnat. Setelah itu kita hubungkan titik F aksen dengan titik kupnatnya yang ada di pinggang. Seperti ini, lalu kita hubungkan dengan garis di bawahnya garis B dan B aksen. Ini kita emang aku lali ya. Kemudian yang B aksen ini kita hubungkan dengan kupnat yang satu lagi. Sudah membentuk seperti ini, tinggal kita tebalkan titik D ke B. Ini menggunakan garis lurus. Oke, sudah jadi. Kita sudah mendapatkan pola dasar bagian depan. Bentuknya seperti ini ya. Sesuai dengan skala yang kita gunakan, yaitu skala 1/4. Kita lanjutkan ke pola bagian belakang ya. Pola badan belakang nanti bentuknya seperti ini, berlawanan dengan pola badan bagian depan. Nanti kita buat di sebelahnya sini.
Ya, ini kita buat garis bantu dulu di sebelah kanan, garis bantu vertikal di sebelah sini, membuat garis putus-putus. Kemudian kita perhatikan, kita mulai dari titik A, B, kemudian A ke A aksen. Sambil kita perhatikan keterangan pola belakang, ya, untuk mendapatkan garis AB, A ke B. Ini kita perhatikan keterangannya. A ke B adalah panjang punggung ditambah 2. Panjang punggungnya tadi ada 38 cm, berarti 40 cm. A di sini. Kemudian B di bawahnya A, panjangnya 40 cm. B di sini ya, B di sini 40 cm. Setelah itu kita buat titik C ya, dengan keterangan B ke C adalah setengah panjang punggung dikurangi 1. Panjang punggungnya tadi 38 dibagi 2, 19 dikurangi 1 berarti 18. B ke C 18 cm. Di sini ya. Ini titik C. Kemudian selanjutnya adalah garis AD. D posisinya ada di bawah huruf A dengan diturunkan 2 cm dari titik A. Dari titik A ini kita turunkan 2 cm di sini, ini adalah titik D. Selanjutnya A ke A aksen 1/6 lingkar leher ditambah setengah. A aksen posisinya ada di sebelah kirinya A dengan jarak 1/6 lingkar leher ditambah setengah. 1/6 dikali 36 ditambah setengah, jadi 6 ditambah setengah ya, 6,5 cm di sebelah kirinya A. Ini adalah titik A aksen. Nah, sudah kita dapatkan titik A aksen dan D. Sekarang kita bentuk garis kerung leher bagian belakang menggunakan penggaris lengkung, penggaris siku yang bagian lengkungnya. Kita buat seperti ini. Ini untuk garis kerung leher bagian belakang. Lalu kita tentukan titik E untuk panjang bahu. Jaraknya dari A aksen adalah 12 karena panjang bahunya 12 ya. A aksen ke E adalah 12 cm. Di sini E. Kemudian sama seperti pola bagian depan tadi, dari titik E ini kita turunkan 3 cm untuk mendapatkan garis miring untuk garis bahunya ya. Di sini ini kita turunkan 3 cm. Kemudian kita hubungkan dengan titik A aksen untuk mendapatkan garis bahu. Seperti ini, garis lingkar kerung leher dan garis bahu sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan menentukan titik D. D aksen ya, untuk membuat lebar punggung. D ke D aksen itu turun 8 cm. D di sini kita turunkan 8 cm. Ini adalah D aksen. Dari titik D aksen kita buat garis mendatar, garis bantu. Kemudian D aksen ke D2 ini setengah lebar punggung. Lebar punggungnya adalah 34 dibagi 2 berarti 17 ya. D aksen ke D2 itu 17 cm di sini. Ini D2. Kemudian selanjutnya kita buat garis pinggang. Garis pinggang ini di titik B.
di mana B ke B aksen adalah 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 3. Kalau pola bagian depan itu ditambah 1, untuk pola bagian belakang itu dikurangi 1. B ke B aksen 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 3. Lingkar pinggangnya adalah 68, kita bagi 4 dulu, 17 ya, kita kurangi 1, 16, kemudian kita tambah 3, 16 kita tambah 3, 19. B ke B aksen ini 19 cm mendatar ke sebelah kiri. Kemudian kita buat garis bantu putus-putus seperti ini. Di sini titik B aksen. Oke, kita lanjutkan ke garis lingkar badan, itu menggunakan titik C ya. C ke C aksen 1/4 lingkar badan dikurangi 1. Lingkar badannya 88, kita bagi 4 dulu, yaitu 22, kemudian kita kurangi 1. 22 kurangi 1 ketemu 21 cm. Jadi C mendatar 21 cm. Ke titik C aksen ini kita buat garis bantu juga seperti ini. Oke, kita sudah mendapatkan beberapa titik. Ini bisa kita hubungkan. Titik C aksen ke B aksen kita garis lurus untuk mendapatkan garis sisi. Kemudian titik bawahnya E, D2 dan C aksen kita buat garis kerung lengan bagian belakang menggunakan penggaris siku di bagian lengkungnya. Kita paskan seperti ini. Nah, ini sudah kita dapatkan bentuk pola bagian belakang. Kita lengkapi dengan kupnat ya. Kupnat ini kita dapatkan di bagian pinggang di sini dengan bantuan titik B, yaitu B ke F adalah 1/10 lingkar pinggang dikurangi 1. Lingkar pinggangnya 68 dibagi 10 berarti 6,8 dikurangi 1. Ada 5,8. Di sini B ke F adalah 5,8, hampir 6 cm ya. Ini titik F. Ini B ke F adalah 5,8 atau dibulatkan aja jadi 6 cm, tidak apa-apa. Setelah itu F ke F aksen adalah lebar kupnatnya 3 cm. Ini F ke samping kiri 3 cm, ini ke F aksen. Kemudian di tengah-tengahnya F dan F aksen ini kita beri titik dan kita tarik garis lurus ke atas garis bantu. Seperti ini. Kemudian kita beri jarak sekitar 2 cm ya dari garis pinggang. 2 cm di sini. Ini kemudian kita hubungkan membentuk kupnat. Nah, ini untuk bentuk kupnat bagian belakang. Selanjutnya tinggal kita tebalkan garis bagian pinggang dengan garis lurus begini. Lalu garis bagian tengah belakang dari titik D ke B kita garis lurus juga. Nah, ini kita sudah dapatkan pola bagian belakang yang bentuknya seperti ini. Pola depan sudah selesai, pola belakang sudah selesai. Kita lanjutkan ke pola bagian lengan. Untuk pola lengan kita buat di bawahnya pola depan dan pola belakang. Jadi posisinya di sini ya. Pola lengan nanti gambarnya seperti ini. Keterangannya sudah ada di sini. Kita mulai dengan garis AB. Garis AB adalah lingkar kerung lengan dikurangi 6. Lingkar kerung lengannya adalah 40. Kita kurangi 6 berarti 36 ya. A ke B 36 cm. Kita buat titik A ke B mendatar
di sini A, 36 cm di sini B. Lalu kita buat garis bantu menggunakan garis putus-putus seperti ini. Nah, ini sudah kita dapatkan garis AB. Selanjutnya garis AC atau titik C. Titik C ini ada di tengah-tengahnya AB ya. Setengah AB. AB tadi 36, kita bagi 2, 18 ya berarti. 18 cm dari titik A, ini adalah titik C. Lalu kita tentukan tinggi puncak, yaitu C ke D. Tinggi puncaknya 11 cm. C ke D, D di atasnya C ya, 11 cm. Di sini ini titik D. Ini kita buat garis bantu sampai ke bawah. Nah, untuk D ke E, D ke E adalah panjang lengan. Panjang lengan di ukuran kita ini adalah 25 cm. Berarti D sampai E ini adalah 25 cm. Pas ya di sini ya. Ini adalah titik E. Nah, sudah kita dapatkan garis seperti ini. Selanjutnya untuk titik E ini juga kita buat garis. Keterangannya ke kiri dan ke kanan sama dengan setengah lingkar tangan. Lingkar tangannya 30 cm, berarti setengahnya 15. Jadi dari titik E ini 15 cm ke kiri dan 15 cm ke kanan. 15 cm, 15 cm ya. Ini 15 cm dari sini ke sini, dari sini ke sini 15 cm. Jadi totalnya adalah 30 cm atau lingkar tangan. Lalu kita hubungkan titik A untuk sisi lengannya dengan garis bawahnya. Titik B juga sama. Kita hubungkan seperti ini. Kemudian selanjutnya dari A, D ke B ini kita buat garis bantu juga miring seperti ini. Kita buat garis bantu putus-putus. Kemudian di sini juga kita buat garis bantu dari D ke B. Nah, masing-masing ini kita ukur. A ke D ini kita ukur pakai skala 1/4 ya. Ya. Kita ukur ini 31, ini kita bagi 3. Kita bagi 3, 7 cm. Yang bagian sampingnya juga sama, kita bagi 3 juga. Kita bagi 3, kemudian ini yang bagian titik A ke D di titik bagian 3 yang pertama ini kita turunkan 1 cm untuk membuat garis kerung lengan. Nah, yang kedua ini kita naikkan 1,5 sampai 2. Di sini juga sama, kita naikkan 1,5 sampai 2. Kemudian kita bentuk seperti ini, seperti contohnya ya, lengkung, manual pelan-pelan. Kita buat gambarnya melewati titik yang sudah kita turunkan 1 cm, kemudian melewati titik yang sudah kita naikkan 1,5 sampai 2. Di sini, kemudian kita lanjutkan ke bagian pola lengan yang belakang. Ini melewati titik yang tadi kita naikkan 2 cm, kemudian kita teruskan sampai ujung lengan seperti ini bentuknya. Ini untuk kerung lengan depan dan yang sebelah sini untuk kerung lengan belakang. Hasilnya berbeda ya. Oke, itu untuk pola lengan. Selanjutnya setelah selesai pola bagian depan, belakang, dan lengan, ini selanjutnya kita warnai menggunakan ballpoint merah dan biru. Perhatikan cara mewarnai pola.
Untuk ballpoint atau spidol merah ini nanti kita gunakan untuk mewarnai pola bagian depan, dan spidol atau ballpoint biru ini kita gunakan untuk mewarnai pola bagian belakang. Garis yang diwarnai itu adalah garis bentuk pola bagian luar ya. Jadi dari titik B ke D ke A aksen, ke E, kemudian ke C aksen, ke B, kemudian kembali lagi ke titik B di bagian depan ya, melewati kupnat. Kita warnai dulu. Nah, untuk pola bagian depan, cara mewarnainya seperti ini ya. Diperhatikan dan diikuti. Sekarang kita lanjutkan ke pewarnaan pola bagian belakang menggunakan spidol biru atau ballpoint biru. Ini untuk pewarnaan pola bagian belakang. Kemudian kita tambahkan dengan tanda arah serat di bagian tengah belakang menggunakan ballpoint atau spidol biru. Ini adalah TB atau tengah belakang. Kemudian bagian depan kita beri tanda arah serat menggunakan ballpoint atau spidol merah. Di sini tanda anak panah ke atas dan ke bawah. Kemudian di sini TM atau tengah muka. Setelah itu kita warnai pola bagian lengan menggunakan ballpoint warna merah. Bagian luar ya yang diwarnai ya. Untuk tanda arah seratnya ada di tengah-tengah sini. Seperti ini. Ini untuk pola lengan. Setelah selesai diwarnai, huruf-hurufnya kita tebalkan menggunakan ballpoint hitam. Setelah itu garis pertolongannya juga kita tebalkan menggunakan ballpoint biru. Garis pertolongan yang ada di dalam pola ya, yang di luar pola tidak usah. Nah, untuk hasil akhirnya nanti kurang lebih seperti ini. Pola badan depan, pola badan belakang, dan pola lengan. Silahkan diberi keterangan masing-masing dan disamakan dengan contoh ini.